Ekonomi Universitas Selagi Mekah Banda Aceh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Rita Ningsih SE MSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. So, tanpa berlama-lama, inilah dia video presentasi dari kami. Sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Sausan Nabila, MPM 2315020087. Kemudian Ajrina Humaira, MPM 2315020077. Kemudian Ayu Rahmi, MPM 2315020076. Kemudian Iin Sahira Amalia, MPM 2315020013. Dan Asmaul Husna, MPM 2315020071. Kami di sini akan membahas mengenai perencanaan dan pengendalian laba. Perencanaan dan pengendalian laba komprehensif merupakan sistem yang dirancang untuk membantu manajemen melaksanakan proses perencanaan dan pengendalian dengan efektif. Perencanaan laba melibatkan penetapan target laba yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Sedangkan pengendalian laba berfokus pada pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa perusahaan tetap pada jalur yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk komunikasi dalam PPL. Forward, rencana awal, adalah komunikasi yang dilakukan sebelum suatu aktivitas dimulai, berupa rencana atau target yang diberikan dari manajemen tingkat atas ke tim di bawahnya. Feedback atau evaluasi hasil. Setelah kegiatan berlangsung, hasil dibandingkan dengan rencana. Jika target belum tercapai, tim mengevaluasi apa yang salah dan mengapa hasilnya itu tidak sesuai. Replanning atau perencanaan kembali. Proses revisi atau perencanaan ulang berdasarkan feedback untuk memperbaiki kekurangan atau memanfaatkan peluang baru. Agar lebih memahami berbagai bentuk komunikasi dalam PPL, mari kita lihat beberapa contohnya. Misalkan sebuah toko mainan menetapkan target untuk menjual 100 mainan dalam 1 minggu. Pemilik toko memberitahu stafnya tentang target ini agar mereka siap untuk melaksanakannya. Nah, penetapan target inilah yang disebut dengan feed forward. Setelah 3 hari, pemilik toko mengevaluasi atau memfeedback hasil penjualan. Ternyata baru 30 mainan yang terjual, padahal seharusnya target sementara adalah 50 mainan. Pemilik toko menerima laporan ini dari staf dan melihat bahwa ada kekurangan dalam strategi promosi yang dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi, pemilik toko dan stafnya memutuskan untuk memperbarui rencana atau mereplanning. Mereka menambahkan diskon pada beberapa mainan populer dan meningkatkan promosi di media sosial untuk menarik lebih banyak pelanggan. Tujuannya adalah agar penjualan di hari-hari berikutnya bisa meningkat dan target mingguan bisa tercapai. Nah, selanjutnya tujuan, sasaran, dan rencana laba. Tujuan perusahaan adalah tingkat perencanaan paling dasar yang menetapkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka panjang. Misalnya, fokus pada kepuasan ekonomi, kesejahteraan karyawan, pemilik, serta kontribusi sosial. Kemudian, sasaran perusahaan lebih spesifik dan terukur daripada tujuan. Misalnya, sasaran bisa berupa peningkatan pangsa pasar, produk baru, atau pertumbuhan laba. Rencana laba disusun berdasarkan sasaran dan biasanya terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, rencana laba strategis yang bersifat jangka panjang, fokus pada tujuan jangka panjang seperti pertumbuhan atau ekspansi. Yang kedua, rencana laba taktis yang bersifat jangka pendek,
bisa dalam waktu dekat dan lebih rinci. Anggaran sebagai alat pelaksanaan fungsi pengendalian manajemen. Anggaran berfungsi untuk memastikan tujuan, sasaran, dan standar suatu perusahaan tercapai. Pengendalian dapat dilakukan melalui laporan pelaksanaan kinerja, sistem akuntansi, dan pusat-pusat pertanggungjawaban. Tujuannya untuk menentukan penyebab kinerja yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah dibandingkan rencana sebelumnya. Untuk laporan pelaksanaan atau kinerja, laporan ini disusun berdasarkan tanggung jawab organisasi dan membedakan item yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Laporan dilakukan secara rutin untuk menekankan perbandingan hasil yang nyata dengan yang dipikirkan. Untuk sistem akuntansi, pertanggungjawaban sistem ini memberikan informasi secara rinci mengenai pendapatan dan biaya berdasarkan tanggung jawab setiap departemen. Untuk pengukuran yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pengukuran prestasi dengan membandingkan hasil yang aktual dengan rencana. Pusat-pusat pertanggungjawaban. A. Cost center atau pusat biaya. Fokus pada pengendalian biaya tanpa tanggung jawab atas pendapatan atau investasi. B. Revenue center. Pusat pendapatan hanya bertanggung jawab pada pendapatan yang dihasilkan tanpa mempertimbangkan biaya. C. Profit center atau pusat laba, bertanggung jawab atas biaya dan pendapatan untuk menghasilkan laba. D. Investment center. Pusat investasi, tanggung jawab mencakup laba, pendapatan, biaya, serta investasi aset perusahaan. Anggaran sebagai alat pelaksanaan fungsi koordinasi manajemen. Koordinasi adalah menghubungkan dan menyelaraskan keputusan serta kegiatan manajemen agar setiap bagian dalam perusahaan dapat bekerja dengan baik menuju pencapaian tujuan bersama. Ini berarti sangat membuat rencana atau aktivitas kita harus mempertimbangkan kegiatan di bagian lain. Untuk mencapai koordinasi yang baik, program anggaran PPL yang komprehensif menekankan pentingnya perencanaan yang relatif dan pengendalian yang fleksibel, serta komunikasi yang efektif antar bagian.